Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Tetap semangat meskipun kuliah online. Baik, sebelum kami dari kelompok 1 presentasi, marilah kita buka perkuliahan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami kelompok 1 akan menjelaskan tema tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Gufron. Nah, simak selengkapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dari pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu filsafat, yang kedua hukum, dan yang ketiga Islam. Nah, filsafat secara etimologi berasal dari 2 kata, yakni philos dan sophia, yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup. Islam sendiri secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut terminologi, Islam mencakup seluruh agama, baik usul maupun furu', juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, serta perbuatan. Jadi, filsafat hukum Islam ialah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam. Pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Selanjutnya ialah objek filsafat hukum Islam. Objek kajian filsafat hukum Islam ada 5. Yang pertama, tentang pembuat hukum Islam atau Al-Hakim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang sumber ajaran hukum Islam yang berkaitan dengan kalamullah. Yang ketiga, tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, yakni orang mukallaf. Yang keempat, tentang tujuan hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah. Dan yang kelima, tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengalaman. Maka para ahli usul fikih membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yakni yang pertama falsafat tasyri' atau nama lainnya objek teoritis, dan yang kedua falsafah syariah atau asrar al-syariah, yakni objek praktis. Yang pertama, falsafat tasyri'. Apa itu falsafat tasyri'? Nah, falsafat tasyri' ini filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Nah, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri' ini dibagi menjadi yang pertama da'ain al-ahkam atau dasar-dasarnya, yang kedua mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip, yang ketiga usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau maswadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam, yang keempat maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuannya, dan yang terakhir ialah qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah dari hukum Islam tersebut. Yang kedua ialah falsafat syariah. Nah, filsafat ini diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Menurut Hasbi As-Siddiqi, termasuk dalam pembagian filsafat syariah atau falsafat syariah ialah yang pertama asrar al-ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Kasais al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam,
atau mazaya al-ahkam, yaitu keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir ialah tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Nah, sudah paham kan teman-teman mengenai pengertian dan objek filsafat hukum Islam? Jadi di sini kami hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Sebagai pemantik kita diskusi kali ini karena kita hanya membahas tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Sebelum kita membahas tentang kegunaan filsafat hukum Islam, nah mari kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan filsafat hukum Islam tersebut. Nah, maka tujuannya ialah untuk mengetahui pengertian tentang filsafat hukum Islam itu serta kajiannya. Selanjutnya, yakni kegunaan filsafat hukum Islam. Nah, yang pertama, filsafat hukum Islam ini bisa digunakan sebagai pendekatan dalam mencari, menggali hakikat-hakikat, sumber, serta tujuan dari hukum Islam tersebut. Yang kedua, dapat juga membedakan kajian antara usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. Dan yang ketiga, menjadikan filsafat hukum Islam ini sebagai salah satu bidang kajian yang sangat penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun ijtihad para ulama. Dan yang keempat, paham mengenai ilat hukum. Nah, kita sedikit mengulas tentang pengertian ilat hukum. Apa sih teman-teman pengertian ilat hukum? Ada yang tahu? Ya, langsung saja ya. Pengertian ilat hukum adalah alasan atau penyebab diambilnya hukum. Jadi ketika kita belajar filsafat hukum Islam, kita itu paham mengenai ilat hukum sebagai pendekatan analisis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumnya. Sehingga pelaksanaan hukum Islam ini merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah secara dinamis pada saat ini. Dan yang terakhir, membantu kita untuk mengenali unsur-unsur yang harus dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi tersebut. Nah, ketika kita sudah paham dan sudah mengetahui apa itu filsafat hukum Islam, pasti kita mengetahui unsur-unsur perubahan pada saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Poin-poinnya saja, mudah-mudahan bisa memahamkan teman-teman semuanya. Tetapi jangan lupa dibaca ya makalahnya, karena di dalam makalah tersebut penjelasannya lebih lengkap. Mungkin cukup itu dari kami berdua. Apabila ada yang ditanyakan atau sanggahan, kami persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.